Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas satu topik yang jujur aja bener-bener nempel banget sama keseharian kita di dunia maya, yaitu tentang digital citizen melawan citizen journalism. Kita bakal bahas lebih dalam buat mendefinisikan secara pasti apa sih sebenarnya peran, batasan, dan tanggung jawab kita di era digital yang serba cepat ini. Coba deh ingat-ingat, pas Anda baru bangun tidur, meraih HP, asyik scroll lini masa media sosial, terus mungkin membagikan tautan atau video kejadian yang ada di jalan, apakah Anda merasa cuma sebagai pengguna internet biasa? Atau pernah nggak kepikiran kalau pada detik itu juga Anda mungkin lagi bertindak sebagai seorang jurnalis? Nah loh, ini tuh garis tipis banget yang seringkali luput dari perhatian kita sehari-hari. Biar nggak bingung, ini 5 poin seru yang bakal kita lewatin hari ini. Kita mulai dari mengenal warga digital, terus mendefinisikan apa itu citizen journalism, membedah perbedaan utama keduanya, melihat karakteristik masing-masing peran, sampai akhirnya menyatukan itu semua buat melihat hubungan keduanya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya, mengenal warga digital. Ini bisa dibilang fondasi mutlak dari eksistensi kita setiap kali kita online. Kalau kita perhatiin, definisinya fokus utamanya itu ada di kata bertanggung jawab dan etis. Jadi menjadi warga digital itu bukan cuma sekedar punya HP keluaran terbaru atau rajin bikin akun di platform kekinian. Sama sekali bukan. Ini tuh soal perilaku dasar. Bayangin aja kayak Anda jadi tetangga yang baik di dunia nyata. Anda kan pasti nggak bakal buang sampah sembarangan atau ngintipin jendela orang lain kan? Nah, di ruang maya juga gitu. Warga digital itu menjaga keamanan data, menghormati hak orang lain, dan pastinya menggunakan teknologi buat hal-hal yang positif. Lanjut ke bagian kedua. Apa sih citizen journalism itu? Nah, ini kaitannya sama aktivitas yang jauh lebih terbuka lagi di ruang publik. Nah, kalau peran yang satu ini, ritmenya beda. Jauh lebih ngegas. Citizen journalism atau jurnalisme warga adalah momen di mana Anda berubah wujud jadi semacam pembawa pesan kota di era digital. Nggak perlu kartu pers resmi, nggak perlu gelar sarjana jurnalistik. Begitu Anda melihat sebuah peristiwa, mengumpulkan faktanya, merekam kejadiannya, lalu menebarkannya secepat kilat ke media sosial, boom, selamat. Anda baru saja mempraktekkan jurnalisme warga. Anda lagi aktif menyiarkan info ke seluruh dunia. Jadi jelas ya, kita punya dua peran yang berbeda. Jadi warga internet yang baik dan jadi sang pelapor kejadian. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, perbedaan utama dari keduanya. Disinilah letak garis batas yang wajib banget kita pahami. Inti perbedaannya itu sebenarnya sangat konseptual. Konsep yang pertama, menjadi digital citizen, itu sepenuhnya berfokus pada gimana cara Anda bertindak dan melindungi diri pas lagi online. Ini ranah personal banget, soal perilaku, etika, dan keamanan. Sementara konsep yang kedua, citizen journalism, itu fokusnya ke apa yang Anda produksi dan Anda lemparkan ke ruang publik. Ini digerakkan sama yang namanya pengumpulan informasi dan penyebaran berita. Singkatnya nih, yang satu ngomongin tata krama main internet, yang satunya lagi ngomongin publikasi informasi. Biar makin terang benderang, coba kita bandingin langsung. Tujuan utamanya aja udah beda jauh. Warga digital tujuannya cuma pengen pakai teknologi dengan aman dan positif. Tapi kalau jurnalisme warga, tujuannya ya ngasih laporan peristiwa ke publik. Aktivitasnya, seseorang dalam mode warga digital mungkin cuma scroll, komen yang ramah-ramah, dan rajin ganti password. Tapi jurnalis warga, mereka sibuk bikin rekaman video langsung dari lokasi kejadian. Contoh simpelnya, pakai media sosial dengan sopan itu 100% contoh digital citizen. Tapi pas Anda nekat ngerekam dan upload video bencana alam yang lagi terjadi detik itu juga, nah Anda langsung berubah peran jadi citizen jurnalis. Oke, kita lanjut ke bagian keempat, karakteristik masing-masing peran. Kita bakal lihat lebih dekat ciri khas orang-orang di kedua kapasitas ini. Ada 7 pilar karakter dari seorang digital citizen sejati. Kunci utamanya tuh ada di empati dan keamanan diri. Menghormati privasi orang lain, jaga data diri sendiri, dan ini yang paling krusial, secara sadar dan aktif menghindari penyebaran hoax serta ujaran kebencian. Punya literasi digital yang oke itu artinya Anda mikir panjang dulu, kritis dulu, sebelum iseng nekan tombol forward di grup chat keluarga. Ini benar-benar soal kebijaksanaan kita waktu berselancar di internet. Sebaliknya, karakter citizen journalism ini ritmenya beda banget, super cepat dan agresif. Mereka ini dituntut buat cepat ngelapor, selalu aktif nyari informasi, sangat partisipatif, dan suka pakai berbagai format kayak gabungan teks, foto, atau video. Tapi, tahan dulu. Ada satu jangkar penting yang nggak boleh dilupakan. Mereka tetap wajib memperhatikan etika dan kebenaran. Ini absolut. Tanpa kebenaran, arus informasi yang liar ini bisa jadi bencana baru. Nah, poin tadi ngebawa kita dengan sangat pas ke bagian kelima, hubungan keduanya.
Di titik inilah dua dunia tadi akhirnya bersinggungan erat. Walaupun keduanya sama-sama hidup dan bernapas pakai teknologi digital, fokus inti mereka kan jelas beda. Tapi jangan salah sangka, mereka ini nggak bisa dipisahin loh, mereka justru sangat bergantung satu sama lain. Kenyataannya, kapasitas Anda di satu sisi, itu sangat menentukan kualitas Anda di sisi lainnya. Ini dia. Ini bisa dibilang kesimpulan emas, mic drop moment dari semua ulasan kita hari ini. Seorang citizen journalism yang baik juga harus menjadi digital citizen yang baik. Anda bisa aja jadi orang pertama yang rekam kejadian viral di kota Anda pakai kamera paling mahal sekalipun. Tapi kalau Anda nggak punya etika dan tanggung jawab dasar dari seorang warga digital, Anda tuh ujung-ujungnya cuma jadi orang yang bikin panik massal atau nyebarin hoaks yang merugikan banyak orang. Jadi, benang merahnya ada di sini. Etika dari warga digital lah yang jadi jaminan kalau informasi kilat yang dibagikan sama jurnalis warga itu tetap akurat, beneran bermanfaat, dan yang paling penting, aman buat dikonsumsi publik. Tanpa ada fondasi tanggung jawab itu, kecepatan yang luar biasa dari jurnalisme warga bakal langsung kehilangan semua integritasnya. Gak ada artinya. Kita akhiri dengan satu pertanyaan simple, tapi jujur lumayan bikin mikir. Nanti pas Anda lagi pegang HP dan udah siap-siap menekan tombol share ke seluruh dunia, coba tanya sebentar ke diri sendiri. Apakah saya udah bertindak sebagai digital citizen yang bertanggung jawab? Dan apakah informasi ini udah cukup akurat dan etis buat dibagikan sebagai citizen journalism? Percaya deh, kesadaran kecil sepersekian detik di ujung jari Anda inilah yang bakal nentuin kayak gimana wajah dunia maya kita ke depannya. Terima kasih udah ngikutin ulasan kali ini, tetaplah jadi warga digital yang cerdas, dan sampai jumpa.